Saudara, tidak lagi mencekam karena gelap, aliran listrik dan komunikasi di daerah terdampak banjir bandang di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali menyala. Warga pun bisa kembali beraktivitas dan berkomunikasi serta berkabar dengan keluarga di perantauan. Warga bisa kembali beraktivitas, bercengkerama di warung, dan bahkan menonton televisi untuk memperbarui informasi. Pulihnya aliran listrik membuat sejumlah titik jaringan internet kembali bisa diakses sehingga warga dapat berkabar dengan sanak keluarga di rantau. Setelah listrik kembali menyala, warga berharap jaringan penyaluran air bersih juga dapat segera kembali normal. Sebelumnya, saudara, Kecamatan Palembayan Agam luluh lantak dihantam banjir bandang. Kecamatan ini lumpuh, ratusan rumah rusak, hingga aliran listrik dan air bersih terputus. Ratusan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dalam proses pencarian. Alhamdulillah, senang sekali Pak, senang sekali. Udah hidup lampu, udah terang lagi kita, walaupun nggak ada air kan. Yang satu udah terang kita, udah senang sekali. Komunikasi dengan sanak family di luar gimana, Bu? Oh, udah bisa, di masjid kan ada wifi, udah bisa komunikasi. Iki kita ke masjid, telepon sanak family udah bisa. Sementara untuk mempermudah jalannya penyaluran bantuan, sejumlah jembatan darurat dibuat dengan menggunakan kayu gelondongan sisa banjir. Dengan adanya jembatan akses jalan darurat, saat ini masih terdapat 3 titik terisolasi dari sebelumnya 12 titik di Kabupaten Agam. Pemkab Agam menyebut saat ini terdapat 20 unit alat berat untuk melakukan proses pembersihan kawasan dan pembukaan akses jalan ke daerah terisolir. Untuk memaksimalkan proses pembersihan dan pembukaan akses jalan, Bupati Agam Beni Warlis menyebut setidaknya diperlukan 30 alat berat. Penting sekarang adalah tempat yang terisolasi. Nah, itu yang masalah kita. Dari hari ke hari sekarang semakin terbuka. Hari ini Matur sudah bisa dilewati. Jadi Matur tidak isolasi lagi. Jadi sudah bisa kita melalui darat kan, isolasi. Kemudian nanti masuk ke Palembayan. Palembayan maksudnya yang daerah sana. Itu juga sudah terbuka. Hanya beberapa nagari lagi yang belum. Dan itu kita burukan hari ini sampai besok alat, makanya alat yang kita minta beda banyak tadi. Jadi alat ini juga ada dari pengusaha. Ada Pak Haji Kasmir namanya juga membentuk alat. Kemudian juga pengusaha-pengusaha kita yang ada di sini, perkebunan juga. Kemudian juga Pak Andre juga menyampaikan tadi kan, itu 10 ini akan dibantu juga oleh BNPB. Nah, dengan alat yang banyak itu nanti segera terbuka, nah kita sudah bisa mengirim semua bahan-bahan makan melalui ini. Saudara, kami ajak Anda untuk melihat kondisi terkini di Kabupaten Agam yang akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Rio Johannes di sana. Rio, selamat pagi. Setelah listrik kembali menyala, lantas apakah semuanya sudah merata dan bagaimana dengan fasilitas kesehatan di sana? Apakah sudah mulai beroperasi? Ya, Edwin dan juga saudara, memang tadi malam itu listrik di kawasan terparah terdampak bencana banjir bandang, yaitu di daerah Nagari Salare Ai ya, itu listriknya sudah mengalir normal, sudah menyala kembali, dan aktivitas warga sangat menyambut dengan bahagia dengan menyalanya listrik ini, karena mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa di malam hari, dan juga kembali bisa mengakses beberapa titik kawasan titik-titik jaringan wifi, karena memang kan dengan adanya listrik titik wifi ini bisa kembali mereka akses sehingga mereka bisa kembali berkomunikasi dengan pihak sanak famili yang ada di perantauan, berbagi kabar dan memberikan informasi tentang keadaan mereka di daerah yang terdampak ini. Dan untuk penyaluran bantuan memang saat ini terus digencarkan ke daerah-daerah yang masih terisolasi, dan dari data terakhir itu kemarin hanya ada 1 titik lagi daerah terisolasi di daerah Sabarang Ayah, di Nagari Salare Ayah ini, dan itu sudah disalurkan bantuannya melalui jalur udara dengan helikopter yang dimiliki oleh Basarnas. Dan untuk akses di daratnya ini memang alat berat difokuskan untuk bekerja membuka akses itu. Beberapa jembatan darurat menggunakan kayu-kayu gelondongan sisa banjir itu dimanfaatkan untuk membuat jembatan darurat untuk bisa mengakses, lebih mempermudah akses untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang masih terisolasi di kemarin itu.
Dan untuk bantuan sendiri, memang beberapa titik posko itu bantuan masih banyak. Seperti yang di belakang saya, ini posko induk. Posko di mana posko utama untuk kecamatan Palembayan. Di sinilah poskonya ditempatkan. Dan seperti yang dilihat di situ di belakang itu banyak sekali bantuan. Dan juga di dalam daerah yang kawasan yang terdampak di kawasan Salare Aie, Nagari Salare Aie, itu juga banyak posko-posko dan banyak bantuan. Tapi memang jika kita melihat ke belakang, itu di posko yang benar-benar didirikan oleh pihak Nagari, itu kemarin saya melihat memang bantuannya sudah mulai menipis di gudang penyimpanan untuk posko bantuan, logistik bantuan itu sudah menipis. Dan ketika bantuan datang dari Kompas Gramedia Group, itu mereka sangat terharu dan menangis karena mereka tidak ingin lagi terulang kejadian di mana pada hari pertama dan hari kedua itu, kejadian di tanggal 27 itu mereka harus makan dan membagikan makanan untuk warga hanya nasi putih dan 1 butir telur. Demikian, Edwin. Baik, tadi yang menjadi sorotan kita masih ada 1 daerah yang terisolasi dan untuk proses pembukaan jalan menuju daerah tersebut sudah dikomunikasikan bisa menggunakan helikopter dan harapannya bukan hanya secara swadaya tadi untuk pembuatan jembatan lewat kayu gelondongan, tapi pemerintah dan juga secara komprehensif dapat kemudian membuka jalur dan jalan menuju daerah terisolasi. Terima kasih banyak laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat.